Kenapa orang bijak itu sering digambarkan sebagai orang yang lebih sedikit berbicara? Dan kalaupun dia berbicara, dia tidak akan nampak terlalu mengumbar kata-kata sehingga terkesan bertele-tele dan berputar di situ-situ saja. Karena sejak kecil, kita sudah terbiasa dikesankan bahwa seorang pembual dan pembohong itu selalu identik dengan orang yang banyak bicara dan banyak ngomong. Orang bijak atau orang terasa kecerdasannya secara emosi, dia akan lebih memilih untuk mendengar daripada berbicara. Bukan tidak suka dan tidak mau berbicara loh ya. Tapi mereka berbicara jika memang harus dan perlu. Dan mereka tidak akan bicara jika benar-benar tidak memahami masalahnya. Jadi mungkin itulah alasan kali ya Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, agar lebih banyak kata yang kita serap daripada yang kita suarakan. Keselamatan seseorang itu terletak pada kemampuannya dalam menjaga lidahnya, dalam menjaga lisannya. Akalnya diletakkan di depan lidahnya, bukan di belakang. Maknanya, dia akan selalu berpikir sebelum menyatakan sesuatu. Apalagi di zaman teknologi digital sekarang ini, semua sudah tidak berjarak lagi satu sama lain. Makanya sebenarnya banyak bicara ini juga bisa dikategorikan kepada orang-orang yang selalu berpendapat, selalu berbicara di akun-akun sosial media. Lalu pertanyaannya, jika harus memilih, kalau mendengar itu lebih baik daripada bicara, maka apa alasannya? Berbicara itu baik loh ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah terlalu banyak bicara. Dalam semua ajaran agama, yang namanya terlalu itu tidak baik. Dan banyak sekali alasan-alasannya. Alasan yang pertama, sedikit berbicara itu akan meminimalisasi potensi salah bicara. Banyak bicara akan memaksimalkan potensi kesalahan bicara. Meminjam kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tapi aku berkali-kali menyesali apa yang aku bicarakan. Semakin kita sering bicara, maka semakin besar potensi salah dan khilaf. Ini wajar alias lumrah. Jangan dibayangkan zaman sekarang itu berbicara hanya menggunakan lidah saja. Zaman sekarang itu semakin maju. Kita berbicara bisa aja diwakili oleh jari-jari kita. Semakin kita banyak berbicara melalui lidah atau melalui media apapun, maka potensi salah itu akan semakin besar. Meskipun potensi baik pasti akan selalu ada. Coba perhatikan zaman sekarang ini. Orang-orang yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum, apakah mereka sedikit berbicara? Coba Anda cermati lagi. Kalau sudah, harusnya Anda sudah bisa menjawab pertanyaannya. Intinya, iritlah berbicara, hemat kata dan kalimat yang keluar dari mulut atau jemari kita. Ingat loh ya, hemat, bukan tidak boleh. Hanya saja kita harus cermat. Artinya harus pandai mengatur timing, kapan harus berbicara dan kapan harus hanya mendengarkan saja. Yang kedua, banyak bicara itu bisa diprediksi. Semakin banyak bicara Anda, maka semakin mudah Anda diprediksi dalam segala macam hal. Apakah itu dalam hal sikap, pendapat, atau sebagainya. Banyak bicara ketika memang pembicaraan itu sesuai dengan bidang kita, berarti bicaranya kita itu bagus dan bermanfaat bagi orang. Tetapi ketika terlalu banyak bicara, apalagi bicaramu tentang sesuatu yang tidak dikuasai, orang akan menganggap kamu cuma mau cari perhatian saja. Bahkan orang-orang akan mengatakan kamu itu tong kosong nyaring bunyinya. Semakin banyak seseorang bicara, maka akan semakin mudah untuk mengetahui isi kepala orang tersebut. Bahkan kita akan semakin paham tentang bacaan dan apa saja referensinya. Karena ketika orang itu bicara, dia sebenarnya sedang mengeluarkan isi kepalanya. Dia sedang mengeluarkan apa yang sudah dia baca, dia pahami, dan dia pikirkan. Apakah itu baik? Ya tentu saja. Tapi perlu diingat, di luar sana ada begitu banyak hal yang pasti kita tidak ketahui. Salah satu cara untuk mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui itu dengan banyak mendengarkan dan bukan banyak berbicara. Semakin banyak kita mendengarkan, justru sesungguhnya akan semakin banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan. Dan hal ini tentu saja sangat berbeda dengan kalau kita banyak bicara. Orang diam itu terkadang penuh makna, mengagumkan, dan yang pasti orang diam itu susah diprediksi. Yang berikutnya,
terlalu banyak berbicara, itu sebagian orang akan merasa tidak nyaman. Alasan bahwa sebaiknya tidak menjadi orang yang terlalu banyak bicara, yaitu membuat sebagian besar lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman. Setiap orang pasti memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda-beda dalam berkomunikasi. Bicara yang berlebihan, apalagi tanpa memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, itu dapat mengganggu dinamika percakapan dan merusak kualitas interaksi sosial kita. Perilaku orang yang banyak bicara, apalagi tidak memperhatikan reaksi atau sinyal orang lain, itu dapat membuat ketidaknyamanan akan menjadi lebih besar. Misalnya, jika orang tersebut terus-menerus bercerita tanpa mengindahkan ekspresi wajah atau bahasa tubuh orang yang mendengarkan itu menunjukkan ketidaknyamanan, ketidakminatan, dan kebingungan, hal itu akan membuat orang lain frustrasi dan tidak nyaman. Makanya, penting bagi individu-individu yang banyak bicara itu untuk lebih peka terhadap respon orang lain agar dapat menciptakan interaksi yang lebih nyaman dan lebih berimbang. Ada yang tidak bermasalah dengan bertemu banyak orang, tapi ada juga yang sebaliknya. Untuk meminimalisir ketidaknyamanan ini, sebaiknya kita bicara seperlunya saja, apalagi pada saat kita bertemu dengan orang yang baru, di mana kita belum kenal karakter masing-masing orang baru tersebut. Yang berikutnya, ketika bicaramu omong kosong, orang akan susah percaya. Orang akan susah percaya ketika yang kita bicarakan itu ternyata omong kosong dan mengandung kebohongan. Ketika orang lain sulit percaya, walaupun kamu sudah berkata sejujurnya, kemungkinan besar kamu akan tetap dianggap sebagai seorang pembohong. Untuk itulah sangat penting untuk menjaga kepercayaan tentang apa yang kita katakan kepada orang lain. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan tentang apa yang kita bicarakan kepada orang lain. Bila kita terbiasa jujur, maka orang lain akan mudah percaya dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi, jangan pernah anggap remeh kepercayaan orang lain. Walaupun kita memiliki hak bebas untuk berbicara, bukan berarti bisa memanfaatkan semau kita. Jangan sampai karena menjadi orang yang banyak bicara, penyesalan akan datang dan membuat orang lain tidak nyaman berteman dengan kita. Jadi ingat kata-kata Imam Ghazali, jenis manusia yang paling buruk adalah jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, dan selalu merasa memiliki ilmu, padahal dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Dan repotnya, jenis manusia seperti ini sepertinya susah untuk disadarkan. Kalau diingatkan, dia akan membantah, sebab dia merasa lebih tahu. Semoga kita dijauhkan dari sifat orang-orang yang merasa mengerti, merasa tahu, padahal sejatinya tidak mengerti apa-apa. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.